sore. Hari ini kita jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM Channel atau Christ Pride Ministry Jakarta Indonesia, dengan sobat saya Evangelis Lydia Santoso. Shalom. Saudaraku, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pertobatan. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang dialami anak-anak Tuhan ketika sesudah menerima baptisan. Saudaraku, tadi kami membahas, walaupun orang-orang percaya, seperti dikatakan di sini, ada orang yang sudah percaya tapi dia mendua hati. Di Yakobus 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ini saudaraku, banyak sekali orang sudah menjadi Kristen, pengikut Kristus, sudah dibaptis, bahkan sudah berbahasa roh, tetapi hidupnya tidak tenang, masih stres, masih depresi. Kalau ada masalah sedikit, waduh, kenapa ini? Tuhan, kenapa nggak tolong saya? Nah, ini mendua hati. Ternyata setelah diselidiki, mendua hati ini seperti apa sih, saudaraku? Nah, saya ingin tanya dulu kepada sahabat saya, Ibu Lydia. Mendua hati yang Ibu rasakan, pernah nggak Ibu rasa mendua hati? Pernah, ya. Sebelum dibaptis pernah ya? Iya, pernah. Sesudah dibaptis juga pernah nggak? Iya, pernah. Waktu pas mau belajar sempurna itu ya? Iya. Nah, sebelum dibaptis, tindakan apa yang Ibu rasa yang disebut tindakan mendua hati? Ya, salah satu contohnya seperti pergi ke kuburan. Oh, pergi ke kuburan, ngapain ya Bu ke kuburan? Ya, masih berdoa, mendoakan orang yang meninggal. Yang sudah meninggal. Ngapain berdoa harus di kuburan ya? Rumah banyak ya, tempat tidur bisa di mana. Kenapa harus ke kuburan? Berarti itu tindakan mendua hati ya. Kenapa disebut tindakan mendua hati kalau orang berdoa di kuburan? Rata-rata itu, saudara, sebenarnya mengikuti tradisi dari nenek moyang yang belum percaya. Waktu itu ada kepercayaan bahwa jika kita menghormati leluhur kita, maka leluhur kita ini akan memberkati. Sesudah ada pengenalan akan Kristus, dirohanikan, saudara, lalu berdoa di kuburan. Nah, saya kira tidak ada bagusnya kita berdoa di kuburan. Kalau sengaja untuk berdoa, nggak usah ke kuburan. Kalau memang kita istilahnya mau mengenang jasa orang tua kita, mau lihat kuburannya karena kangen, silahkan saja bersihkan kuburannya. Tapi untuk sengaja berdoa dan berharap agar doamu didengar Tuhan, saya kira itu keliru. Itu yang dimaksud, engkau masih mendua hati. Kamu berharap kepada Tuhan, tapi berharap juga kepada roh leluhur. Sementara leluhur sudah mati. Waktu dia mati, kalau nggak dikubur pun dia nggak bisa. Bahkan tubuhnya sudah dimakan sama cacing. Nah, ini kekeliruan. Nah, inilah yang menghambat banyak doa kita, sehingga hidup kita tidak tenang. Nah, selain pergi berdoa di kuburan, Bu, yang Ibu alami dulu apa contohnya, misalnya mendua hati? Lalu seperti kadang-kadang masih kepengen tahu nasib kita lewat bintang, horoskop. Ya, seperti begitu. Ini ya banyak orang yang suka ingin tahu segera apa yang akan terjadi dengan masa depan, sehingga tidak sadar kita terjebak kepada ramalan-ramalan kosong, ya, ramalan-ramalan bintang. Nah, saudaraku, kebanyakan kalau ramalan-ramalan itu datang dari orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti ramalan-ramalan itu yang diatur oleh kuasa kegelapan. Dan ketika kita percaya, biasanya yang baik jarang terjadi. Tapi kalau itu misalnya dia meramalkan yang buruk, entah kenapa seperti 1000 kaki setan itu membuat yang buruk sama kita. Jadi jangan lagi percayai ramalan-ramalan bintang, saudaraku. Mulailah belajar
Paling mudah saudara, malah lebih gampang datang kepada Tuhan. Angkat Alkitab ini seperti tradisi Pentakosta zaman dahulu. Tuhan, saya mau ujian, saya ingin sekolah di mana Tuhan, beri saya petunjuk. Angkat Alkitab ini saudaraku, lalu saudara buka, saudara baca sampai ada nanti petunjuk Tuhan itu. Biasanya dia akan seperti menggarisbawahi di dalam hati saudara. Jadi saudara tidak perlu lagi pergi meramalkan nasib ke orang pintar, meramalkan jodoh. Bahkan ada orang yang meramalkan sudah suami istri, ditanya sama pergi ke orang pintar mengatakan, suamiku ini jodoh nggak sih? Jodoh dari Tuhan nggak? Masa nanya jodoh dari Tuhan tapi pergi ke agennya setan? Peramal-peramal itu bukan agennya Tuhan. Dia dari kuasa kegelapan. Jangan menanyakan kehendak Tuhan kepada agennya setan. Itu pasti sesat saudaraku. Ada lagi saudaraku, ibu pernah cerita kepada saya bahwa sebelum aktif di dalam Tuhan, sebelum dibaptis Islam, ibu suka melarung, ikut larung. Iya. Melarung itu seperti apa sih Bu? Karena abu dari jenazah itu dibuang di laut untuk mengenang mereka, jadi kita membuang bunga di laut, seperti itu. Melarung. Walah, gitu ya. Perbuatan sia-sia ya. Nah, jadi saudaraku itu melarung juga itu berarti membuat kita mendua hati. Kalau kita mau doa-doa kita dijawab, kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara harus berani meninggalkan tradisi-tradisi yang berlawanan dengan firman Tuhan, seperti larung lah, seperti apa misalnya ada satu daerah kemarin ini saya lihat di WA saudaraku, mereka mau mulai usaha, ada adat tertentu di daerah itu, mereka harus motong sapi, motong babi saudaraku, lalu darahnya dipercikin supaya apa? Penghuni roh yang ada di tempat itu, roh teritorial maksudnya, roh orang kuat yang ada di tempat itu bekerja sama. Nah, sementara kita anak Tuhan misalnya yang bekerja sama, tak mungkinlah bekerja sama. Inilah cara setan untuk membuat kita keliru. Nah, seakan-akan gini, oh silahkan kamu jadi orang Kristen, tapi Kristen yang mendua hati. Maka kalau kau mendua hati, kau tidak dapat apa-apa. Nah, ketika kita berdoa, doa kita tidak terjawab, lalu kita menyalahkan Tuhan, lalu kita menyalahkan diri sendiri, lalu mulai kemudian datang roh merongrong kita mengatakan, oh nggak usah percaya Tuhan, sama aja kok, nggak percaya Tuhan juga. Kalau memang kita kerja, kita bisa dapat hasil. Ini salah saudaraku. Memang di dalam Tuhan menuntut kesetiaan, menuntut ketaatan. Dan lihat, pasti ada buah yang lebih besar yang akan terima. Pertama, keselamatan secara rohani. Tapi juga saudaraku, Tuhan tidak hanya peduli dengan rohani, Dia juga peduli dengan kebutuhan jasmani anak-anaknya saudaraku. Nah demikian. Ada lagi tradisi-tradisi yang terbiasa ya di daerah-daerah. Banyak saudara mengandalkan, ada orang saya lihat di toko-toko, kalau saya ke toko selalu saya lihat ada kayak patung-patung untuk gambar kucing tuh, boneka-boneka gambar kucing yang pakai tangan, dia katanya ini untuk memanggil rejeki. Saudara, itu mendua hati. Orang itu boneka dibuat manusia, bagaimana? Pembuatnya aja pakai sendiri supaya dia banyak duitnya. Jangan kita mendua hati lagi. Saudaraku, kalau saudara punya boneka, bukan saudara mengharapkan boneka itu bisa memanggil pelanggan, memanggil rejeki, memanggil uang. Itu adalah juga salah satu penyembahan berhala. Kita harus bertobat dari kebiasaan-kebiasaan dunia yang salah. Ada juga saudaraku, kalau orang misalnya lagi hamil, supaya terjaga anaknya, dikasih gunting, diikat di celana atau di rok atau di baju, dikasih tali inilah, tali itulah, katanya supaya terjaga. Itu bohong. Tuhan memiliki malaikat untuk dikirimkannya kepada kita, menjaga kita. Roh Kudus akan mengajari kita melangkah ke kiri ke kanan agar kita tidak mengalami celaka.
Itu yang harus kita andalkan. Hanya satu yang bisa kita tujukan pikiran kita kepada Tuhan. Bagaimana menurut ibu sesudah ibu dibaptis? Apa yang ibu rasakan? Apakah ibu masih perlu mengenakan hal-hal seperti itu untuk membuat ibu selamat, membuat ibu diberkati dan lain-lain? Oh, saya bilang itu udah nggak perlu lagi ya. Udah nggak perlu. Kita mau penuh hati mengandalkan kepada Tuhan apapun yang terjadi gitu. Yes. Tidak ada yang tidak baik dari Tuhan. Amin. Sekalipun kadang-kadang kita tersandung, itu ada maksudnya. Dia ingin melatih kita selalu waspada, atau melatih kita memiliki kekuatan, kesigapan. Jadi saudaraku, tidak ada yang tidak baik dari Tuhan. Jadi kita tidak butuh pertolongan dari dukun, dari setan, dari peramal, dari roh-roh nenek moyang untuk menjaga kita. Cukup kasih karunia Tuhan bisa menyelamatkanmu sampai akhir zaman. Saudaraku, jika saudara terberkati dengan kesaksian kami dalam pembahasan firman ini, silahkan saudara tonton di YouTube. Saudara akan lihat di situ muncul like. Saudara like lah, subscribe, komen, dan share lah ke banyak orang sampai seluruh dunia mendengar firman Tuhan. Berubah dari tradisi-tradisi yang memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan, yang menghambat berkat kita. Sampai jumpa besok lagi, sekali lagi untuk pembahasan firman yang hari Minggu lalu. Besok tepat jam 5 pagi, jam 5 sore dalam acara Renungan Senja. God bless you.